Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Bima Hajunda, NPP 300295, kelas E4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan yang baik diharapkan memiliki kinerja kerja yang optimal setiap harinya dan mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pendapat beberapa ahli tentang evaluasi kinerja di antaranya. Menurut Leon C. Mengison, penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menurut Siswanto, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Evaluasi kinerja pada karyawan adalah hal yang sangat penting dan cukup umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Kenapa cukup umum? Karena meskipun setiap perusahaan melaksanakan evaluasi, belum tentu evaluasi tersebut berjalan efektif. Setiap karyawan pastinya perlu dinilai apakah sudah bekerja secara produktif atau belum. Sudah sejauh apa pengembangan dirinya selama bekerja di perusahaan? Pantaskah diberikan reward atau malah diberikan hukuman? Yang kedua, tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah. Dapat disimpulkan dari tujuan evaluasi kinerja tersebut bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari kegiatan evaluasi kinerja tersebut. Manfaatnya bagi karyawan akan membantu menyadarkan karyawan tentang potensinya untuk berkembang. Sedangkan untuk perusahaan, melakukan evaluasi kerja akan membantu memberikan gambaran serta perencanaan yang lebih baik bagi perusahaan ke depannya. Yang ketiga, langkah-langkah evaluasi kinerja. Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang
atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya. Baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja, yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Sebelum melakukan kegiatan evaluasi kinerja, tentukan 3 hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, tetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Proses pertama yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan standar kinerja. Menentukan standar kinerja juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dan dinilai secara objektif. Hal ini dilakukan agar standar kinerja bisa dipahami dengan mudah dan bisa diukur dengan tepat. Waktu evaluasi umumnya diatur 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 kali dalam 12 bulan. Rentang 1 kali setiap 6 bulan cukup banyak dipilih karena rentangnya tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Yang kedua, pemilihan metode secara kuantitatif dan atau kualitatif. Yang bisa dinilai dari kinerja karyawan umumnya terbagi 2 jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif mudah diukur karena ada angka yang menjadi standar ukuran keberhasilan, terlebih jika didukung data pelengkap. Kualitatif juga tidak kalah penting dengan jumlah atau kuantitas, terlebih perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau hospitality, di mana kualitas kerja yang lebih condong dijadikan dasar penilaian kinerja. Yang ketiga, persiapkan data yang dibutuhkan. Anda tentu tidak boleh melewatkan yang satu ini. Tanpa data, penilaian HRD maupun leaders bisa jadi meleset. Demi mempertahankan penilaian yang rasional dan objektif, Anda harus memiliki dan menyiapkan data pendukung seperti data absensi, data KPI, dan lain-lain. Yang keempat, metode evaluasi kinerja. Terdapat 7 metode penilaian kinerja. Di antaranya, yang pertama, penilaian melalui KPI. Sudah umum diketahui bahwa salah satu fungsi KPI adalah sebagai alat ukur kinerja karyawan. KPI mencatat rekaman takhir dan pencapaian individu, tim, maupun perusahaan. Berdasarkan catatan tersebut, baik leader, manajer, dan HRD akan mampu menilai kinerja seorang karyawan dengan objektif karena terdapat indikator pencapaian di dalamnya. Yang kedua, evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Selanjutnya, kita memiliki metode evaluasi yang sedikit berbeda dengan metode lain. Membuat karyawan mengevaluasi dirinya sendiri juga merupakan salah satu cara dalam menilai kinerja karyawan. Self-evaluation memberikan ruang lebih lebar untuk menyatukan tujuan dan pencapaian individu dan perusahaan. Bagi karyawan, menilai hasil kerja dengan pencapaian sendiri akan meningkatkan rasa apresiasi kepada perusahaan. Begitupun dengan perusahaan akan memiliki karyawan yang lebih memahami perkembangan dirinya sendiri, berpotensi untuk meningkatkan kualitas kerja di kemudian hari. Yang ketiga, peer feedback. Ingin meyakinkan penilaian di luar dari data dan hasil wawancara face-to-face karyawan, Anda bisa menarik umpan balik anonimus dari rekan kerja satu tim atau satu divisi yang bersangkutan. Point of view orang ketiga selalu bisa membantu Anda dalam bersikap objektif dan adil. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan karyawan, serta membantu mengidentifikasi jaringan, kepemimpinan, pekerjaan, dan keterampilan kolaborasi individu dalam satu organisasi. Yang keempat, feedback 360 derajat. Hampir serupa dengan peer feedback di atas, feedback 360 derajat ini menarik penilaian dari lingkaran yang lebih luas lagi. Tidak hanya rekan kerja satu tim, bisa juga dari tim atau divisi lain yang pernah berkolaborasi dengan karyawan. Feedback 360 derajat juga mencakup review dari atasan maupun bawahan, bahkan dari pelanggan. Biasanya, feedback 360 derajat memberikan gambaran atas kinerja karyawan dalam lingkup kemampuan bekerja sama, kualitas kepemimpinan, orientasi tujuan, level motivasi, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Namun, kekurangan terbesar dari metode ini adalah munculnya bias atau sifat subjektif dalam penilaian. Maka itu, sebagai penilai, HRD maupun manajer harus menyaring dan menyerap review yang diterima secara objektif dan adil. Yang kelima, penilaian dengan skala. Ini adalah salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan yang juga umum digunakan. Dengan metode ini, kinerja individu di berbagai bidang tugas atau pekerjaan akan dinilai dalam skala
berbagai kriteria, termasuk produktivitas, pelayanan pelanggan, kerja tim, kualitas kerja, perhatian terhadap keselamatan, dan sebagainya akan dievaluasi. Metode ini dapat dilakukan dengan memberikan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya, atau dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang umumnya mengindikasikan tentang tidak memuaskan hingga luar biasa. Metode ini juga memungkinkan pengusaha untuk mengevaluasi beberapa karyawan secara bersamaan. Yang keenam, feedback berkelanjutan. Feedback berkelanjutan adalah cara memberikan evaluasi kinerja dari atasan ke bawahan dalam kurun waktu yang relatif singkat, seperti hari ke hari atau minggu ke minggu. Hal ini digunakan untuk membentuk cara kerja efektif dan perkembangan karyawan lebih cepat. Dengan menggunakan cara ini, manajer bisa dengan segera mengintervensi kinerja karyawan yang kurang dan segera melakukan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, evaluasi di waktu tertentu. Ada juga model penilaian kinerja yang dilakukan bukan dalam periode tetap, seperti sebulan satu kali atau setahun satu kali, melainkan pada saat kejadian tertentu terjadi, misalnya seperti sebuah pencapaian besar atau justru sebaliknya sebuah kesalahan fatal. Hanya apabila terjadi salah satu dari dua hal di atas, pemimpin dapat menyelenggarakan evaluasi dadakan yang berguna untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kesalahan yang dilakukan individu atau tim. Yang selanjutnya, manfaat dari evaluasi kinerja. Yang pertama, sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Manfaat pertama dari penilaian kinerja karyawan adalah sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari karyawan yang bersangkutan. Anda dapat menilai kinerja karyawan dengan melakukan review sebelum akhirnya dapat diputuskan bahwa karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Yang kedua, mendorong motivasi karyawan. Beberapa perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat seberapa besar bobot pekerjaan mereka dan berapa banyak bonus yang dapat diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem kerja yang demikian, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Yang ketiga, menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji. Penilaian kinerja karyawan juga dapat menjadi parameter pengukuran dalam menaikkan gaji. Apabila karyawan tersebut memiliki skor penilaian yang baik, maka Anda tentu dapat memberikan gaji yang lebih karena besarnya distribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan. Yang keempat, menggali potensi diri karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Anda bisa saja menemukan potensi diri atau kemampuan terpendam dalam diri mereka. Potensi diri karyawan tersebut bisa saja dapat dikembangkan untuk memajukan perusahaan Anda. Sebagai seorang pemimpin, jika Anda menemukan potensi diri tersebut dalam karyawan Anda, maka hal yang perlu dilakukan adalah memberikan support berupa training atau workshop. Hal tersebut dapat menjadi bekal bagi karyawan untuk nantinya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Yang terakhir, menjadi bahan evaluasi. Manfaat terakhir dari dilakukannya penilaian kinerja adalah penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini berlaku baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan. Evaluasi ini nantinya akan sangat berguna untuk membangun perusahaan dan juga karyawan ke arah yang lebih baik. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk membuat goal selanjutnya yang ingin dicapai bersama-sama. Jika dilakukan dengan teratur, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang transparan, visioner, dan tentunya engage dengan profesinya. Ini juga bias menjadi bekal dalam proses meretain karyawan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.